Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Salam sehat buat semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi yang cukup menarik menurut saya, yaitu tentang gender dan negosiasi. Oke, kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan juga saling bertukar pikiran untuk menjadi lebih baik tentunya. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gender dan negosiasi. Sangat menarik ketika saya membuat materi ini dan saya membaca beberapa referensi bahwa tidak pernah terfikirkan akan ada kata "dan" di tengah kata gender dan negosiasi. Oleh karenanya, saya mencoba untuk memulai dari gender itu sendiri. Eee, dengan bahasa yang sangat sederhana, gender itu adalah peran, kemudian adalah juga tidak, eee, apa namanya, terkait dengan jenis kelamin, gitu ya, dan juga tidak terkait dengan kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pure untuk peran. Makanya dalam slide kali ini saya coba, apa namanya, menggambarkan tentang anak-anak kita, di mana zaman dulu itu kalau tidak salah zamannya saya sih ya, anak laki-laki dilarang ke dapur, terus kemudian anak perempuan dilarang main basket dan sebagainya sebagainya. Ya, dari sini kita melihat bahwa budaya itu sangat kental dalam membentuk kata gender di Indonesia, gitu. Kita didominasi oleh budaya patriarki dan juga ketimuran. Nah, lahirlah yang namanya bias, gitu ya. Jadi ada kondisi keperpihakan dari salah satu, sisi antara gender itu. Padahal gender pure peranan. Jadi tidak melulu yang bersih-bersih rumah itu, ibu rumah tangga, tapi juga ada sekarang bapak rumah tangga gitu ya. Tidak tidak melulu juga, yang membawa kendaraan terbilang kendaraan yang besar itu laki-laki, perempuan juga banyak sekarang. Atau bahkan jenis pekerjaan yang jarang dilakukan perempuan pada zaman, eee, dahulu, tapi zaman sekarang menjadi biasa. Nah, bias ini, eee, sangat-sangatlah kental tadi dengan budaya dan juga nilai yang dikonstruksikan secara sosial di masyarakat Indonesia. Makanya lahir istilah maskulin dan feminim, dikenal lemah, lembut, emosional, kemudian keibuan, afektif, kalau laki-laki dianggap kuat, rasional, dan tegas. Nah, pemerintah sudah berusaha untuk mencegah bias gender ini, teman-teman. Jadi, apa namanya, ketika di Indonesia kita berbicara tentang perempuan, dia sangat diragukan untuk menduduki jabatan dalam suatu pekerjaan. Tapi sekarang kita lihat, eee, banyak perempuan-perempuan hebat seperti Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Keuangan yang dijabat oleh seorang perempuan, bahkan Menteri Kelautan, mantan Menteri Kelautan tepatnya, yang cukup viral pada masanya. Kemudian kalau di Indonesia juga pria dinilai tabu apabila mengerjakan pekerjaan rumah. Yang tadi saya singgung di awal bahwa ada loh sekarang konsepsi tentang bapak rumah tangga yang tugasnya adalah memasak, mencuci baju, dan sebagainya. Nah, bahayanya apa sih bias gender ini? Tentunya ada diskriminasi di dalamnya, ada juga kekerasan di dalamnya, dan pelecehan seksual yang sekarang sedang marak terjadi, baik dalam level masyarakat makro, mikro, maupun meso ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama untuk mencegah bias gender adalah mengasuh, putra-putri kita generasi emas bangsa ini untuk berlaku adil
dan juga ada sex educator, tiap dini, dan juga pembentukan karakter. Nah, kenapa ini saya sampaikan di pertemuan kali ini? Karena ini merupakan salah satu poin penting dalam SDGs, gitu ya, kesetaraan gender. Oleh karenanya, eee, ini merupakan fenomena gunung es ketika terjadi kesenjangan gender di dunia kerja, gitu ya. Jadi, ini data yang saya dapatkan dari Australian Government Investing in Women, dan kata data, dia bilang bahwa banyak sekali faktor-faktor indikator yang menyebabkan kesenjangan gender di dunia kerja. Ada tuntutan mengasuh anak dan mengurus keluarga bagi perempuan, budaya patriarki, pola asuh terhadap anak perempuan yang memang harus diperhatikan, ataupun latar belakang dari orang tersebut, bahkan dari ekspektasi sosial untuk masuk ke dunia kerja, mungkin seperti peraturan cuti hamil dan sebagainya. Ketika kita bicara tentang laki-laki, kita bicara juga tentang tingkat pendidikannya, pengalaman pekerjaannya, terus diskriminasi yang pernah atau eksklusivitas di bidang tertentu, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, kemudian stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif, dan sebagainya, gitu. Nah, terhadap perempuan dan laki-laki ini di Indonesia mengalami kasus yang sama sebenarnya, namun fenomenanya lebih sering diulik yang perempuan. Kenapa? Karena ada isu dalam tanda kutip mental health dan sebagainya yang melatar belakangi. Oleh karenanya, untuk informasi pada teman-teman di pertemuan kali ini bahwa kita sudah lampu kuning loh untuk di Indonesia. Bahkan di Asia Pasifik pun kita urutan 10 gitu ya. Jadi ada di peringkat 84 global dan hanya terpaut 0,691 dari Myanmar di urutan ke-9 gitu. Jadi skor rata-ratanya itu masih cenderung di pendidikan ya. Pendidikan masih sangat mendominasi di situ. Jadi perempuan dianggap tidak boleh sekolah tinggi dan sebagainya itu masih terjadi di Indonesia. Lalu di mana kita sekarang? Alhamdulillahnya Universitas Sains Jakarta mempunyai prodi administrasi publik, dan dia juga berdomisili di di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dari tahun 2010 sampai 2019, Indeks Pembangunan Gender Provinsi di Indonesia sebagai salah satu program nasional, DI Yogyakarta menempati perempat tertinggi. Artinya, kesempatan untuk meminimalisir kesenjangan gender sudah terjadi di kota ini. Nah, barulah kita membahas tentang apa hubungannya dengan negosiasi, gitu. Jadi, sangat luar biasa ketika kita berada di provinsi yang sangat memperhatikan gender dan berusaha merombak budaya patriarki yang kita tahu bahwa akar budaya dari provinsi ini adalah kerajaan, ya, masih dipimpin oleh Ngarso Dalam, itu luar biasa ya. Nah, sekarang kita masuk, apa sih hubungan dengan negosiasi? Negosiasi itu sangat lekat dengan model komunikasi sirkuler atau dua arah, teman-teman. Jadi, message-nya ada di tengah, dan itu saling mengumpan balik satu dengan lainnya. Kita tahu, di sebelah kanan kiri itu sama ya, decoder, interpreter, encoder, hanya saja encoder dan decoder-nya berbeda posisinya. Encoder dan decoder itu adalah petanda dan penanda. Siapa yang ditandai dan siapa yang menandai, itu saling imbang. Nah, dari model ini kita kaitkan tadi bahwa sebenarnya di mana nanti posisi gender, gitu kan, dalam negosiasi. Oleh karenanya kita belajar negosiasi dulu, setelah kita tadi membahas tentang gender. Nah, negosiasi itu sejatinya adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan, gitu ya. Jadi, eee, baik dua kepentingan tersebut memiliki
kesamaan maupun perbedaan, dan di sini sangat-sangatlah jelas bahwa yang namanya negosiasi itu tanpa keterlibatan pihak ketiga atau penengah. Negosiasi dengan model sekuler dua arah, dirancang untuk mencapai kesepakatan dan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Cukup jelas ya? Tujuannya apa sih? Jelas yang pertama adalah untuk mencapai kata sepakat, kesamaan persepsi, jadi A ya A, B ya B, kemudian saling mengerti dan setuju atas hasil negosiasi yang sudah dilakukan. Bahasa gaulnya adalah win-win solution, untuk yang poin nomor 3 ya, saling menguntungkan dan juga tercapainya kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Jadi itu, tujuan dari negosiasi. Mencapai kata sepakat, mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan ya, win-win solution, kemudian mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Oleh karenanya, negosiasi ini ada di ranah informal dan formal. Tidak ada aturan baku dalam prosesnya, teman-teman. Namun, coba kita telaah di 3 sisi, yaitu persiapan, negosiasi, sampai peninjauan. Nah, jadi di persiapan itu ada 4 indikator penting yang harus diperhatikan, yaitu mendefinisikan persoalan atau mencari benang merah persoalan yang terjadi. Kemudian tentukan sasaran apa yang akan dinegosiasikan, poin-poin apa saja yang akan menjadi sasaran untuk dikomunikasikan, lalu analisis situasi, itu kapan, di mana, jam berapa, tidak apakah nanti akan mengganggu waktu ibadah, makan, dan sebagainya. Saya tekankan lagi, ini ada di wilayah formal dan informal, oleh karenanya, rencanakan strategi dengan baik. Gitu. Jadi, seperti halnya ketika kita berdiskusi tentang berapa besaran uang jajan untuk anak dengan istri gitu kan. Kalau untuk si yang barep itu berapa, yang tengah itu berapa, yang paling kecil itu berapa, itu harus benar-benar bersrategi. Jadi jangan jangan berdiskusi pada saat tanggal tua, misalkan seperti itu. Karena akan terjadi deadlock dan sebagainya. Negosiasilah ketika setelah gajian dan sebagainya gitu ya, atau payment day dan sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah persiapan clear, negosiasi pun berjalan, yaitu untuk menerapkan strategi, terus kemudian lanjutan analisis dan menyampaikan kesimpulan. Maka peninjauannya adalah penerapan kesempatan itu eh, lalu sampai kepada kembangkan keahlian. Maksudnya kembangkan keahlian ini seperti apa sih? Dari kesepakatan yang sudah selesai, deal, win-win solution, bisa jadi akan lahir kondisi-kondisi di mana eh, masalah tersebut menjadi sesuatu yang positif. Makanya dianjurkan untuk mengembangkan keahlian. Nah, hendaknya ketika itu menjadi sebuah hal yang formal atau harus diformalkan, negosiasi ini memiliki teks atau harus dihitam putihkan dalam bahasa bisnisnya dan dimateraikan. Tapi teks negosiasi di sini adalah bagaimana orang yang membaca petanda dan penanda tadi, yang saling berkomunikasi dua arah tadi itu, eee, bisa memahami bahwa apa yang dibicarakan sama dengan apa yang tertera dalam teks negosiasi, gitu. Jadi tujuannya untuk kepraktisan sebenarnya. Nah, oleh karenanya, seringkali dalam kegiatan negosiasi itu muncul yang namanya isu. Di sinilah letak dari sisi keilmuan ilmu komunikasi, bahwa ketika negosiasi itu dengan
apa namanya, pemahaman bahwa dia menjalin kesepakatan, komunikasi dua arah, tidak ada penengah, dan sebagainya, maka negosiasi pihak ketiga itu menjadi isu dalam prosesnya, gitu ya. Jadi ada yang nengahi itu namanya mediator, arbitrator, konsiliator, dan konsultan. Gitu. Ketika sudah ada negosiasi pihak ketiga, maka ada isu yang berkembang. Teks negosiasinya tadi udah nggak sama lagi Bapak Ibu, karena kita konsul. Nah, ada juga peran suara hati dan sifat kepribadian dalam negosiasi. Ini juga menjadi isu adanya muncul rasa iba, rasa memihak, dan sebagainya. Kemudian adanya kultur dalam negosiasi, gitu kan. Seringkali negosiasi itu berhasil ketika sama-sama orang dari suku dan ras yang sama, tuh, ya kan? Jadi bahasanya sekarang adalah standar ganda ya, double burden. Nah, itu ketika kulturnya berbeda. Kemudian yang terakhir yang menjadi highlight di pertemuan kali ini adalah perbedaan gender dalam negosiasi. Kita akan bahas tentang kalau suara hati pasti sudah cukup jelas ya. Jadi ada keberpihakan, ada juga rasa iba dan sebagainya, itu manusiawi. Perbedaan kultur, logikanya memang ketika negosiasi dengan bahasa yang sama, bahasa Indonesia gitu, akan lebih mudah ketimbang kita bernegosiasi dengan orang asing dalam bahasa internasional dan sebagainya. Adanya keterbatasan bahasa, perbedaan kultural dan sebagainya. Itu menjadi isu dalam negosiasi. Saya bahas yang pertama adalah pihak ketiga. Nah, peranan pihak ketiga ini sangat luar biasa ya, sampai dia bisa menusuk masuk ke dalam proses negosiasi yang sedang kita lakukan. Oleh karenanya, kita membaginya ke dalam keempat ranah, yaitu mediator, netral dia, tapi yang arbitrator, dia memiliki otoritas untuk mendikte terjadinya kesepakatan. Kalau konsiliator, itu menyediakan jalur komunikasi informal antara negosiator dan lawannya. Hal ini pernah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, ketika Indonesia dengan, kalau tidak salah, Gerakan Aceh Merdeka, kita ke Helsinki, Finlandia, dan sebagainya. Itu konsiliator. Dan yang menjadi pihak ketiga yang dipercaya itu adalah negara tempat Indonesia bernegosiasi. Kemudian konsultan imparsial, dia terpisah, tapi dia juga masuk yang bertugas memfasilitasi melalui proses komunikasi. Biasanya dia lebih memandang ke manajemen konfliknya, teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu, dalam tanda kutip, ketika negosiasi itu dilakukan dan belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai sebuah contoh, sekarang adanya agresi militer ya, operasi militer. Agresi militer mungkin itu zaman kolonial dulu, operasi militer yang dilakukan bangsa Rusia terhadap Ukraina. Ketika dia sudah bernegosiasi, kabarnya sudah bernegosiasi, tapi belum ketemu kesepakatannya, maka besar kemungkinan akan ada pihak ketiga yang memfasilitasi itu. Gitu. Jadi, negosiasi itu bukan proses satu kali, dua kali kalau dilihat dari isu ini ya. Dia proses yang terus berulang. Nah, makanya harus menggunakan teks negosiasi itu, karena kesepakatan yang sudah terjadi di awal, di akhir, di tengah itu bisa terrecord dengan baik. Tidak bahasa Jawanya isu delay sore tempe gitu ya. Jadi berbeda-beda, padahal sudah disepakati. Nah, gender. Sekarang ke gender. Menarik bahwa ketika ditanya dua pertanyaan besar di sini, apakah pria dan wanita bernegosiasi dengan cara yang berbeda? Tentunya tidak. Banyak yang menganggap wanita itu lebih kooperatif,
bisa diajak kerjasama, namun sama saja antara pria dan wanita itu negosiasinya dengan cara yang sama. Yang kedua adalah hasilnya berbeda, tentu iya, menarik ya. Jadi cara negosiasinya sama, tapi hasilnya berbeda. Karena wanita lebih peduli untuk membentuk dan membina hubungan interpersonal daripada keputusan-keputusan yang akan dibuat. Makanya, dalam literatur yang kami baca, itu saya menemukan aspek teoritis wanita dan pria ketika melakukan negosiasi. Yang pertama, pandangan agensi atau perusahaan dan sebagainya memandang kalau perempuan itu tujuannya itu lebih ke interaksi. Kalau pria itu apa butuhnya, tujuan-tujuan khususnya itu didahulukan. Nah, kemudian ketika aspek teoritisnya keyakinan terhadap kemampuan dan kelayakan, kalau pria itu lebih memiliki pengharapan, gitu ya. Harapan bahwa apa yang akan dinegosiasikan itu berjalan sesuai rencana. Kalau perempuan itu, oke, nggak apa-apa, tapi saya lihat mereka layak atau tidak menjalankan kesepakatan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kendali melalui wewenang, kalau seorang negosiator itu ya, orang yang bernegosiasi, negosiator laki-laki, itu dikenali dari seberapa besar eh, kekuasaan dalam tanda kutip pesona yang dimiliki oleh pria tersebut. Dalam artian apakah laki-laki tersebut merupakan orang penting, apakah mereka dia memang juru bicara dan sebagainya. Kalau wanita mencari, maaf itu typo, mencari interaksi untuk membangun sebuah koneksi. Itu ya. Kemudian bagaimana pemecahan masalah melalui dialognya? Kalau perempuan, negosiator perempuan itu ketika dia berdialog atau bernegosiasi, dia itu terlibat dan berkontribusi di dalamnya. Tapi kalau untuk laki-laki, ketika salah satu atau lawan bicaranya bilang taktiknya A, maka laki-laki tersebut cenderung untuk mendukung. Karena ada kepentingan yang harus dimenangkan di negosiasi tersebut. Kalau perempuan, eh, dia lebih suka mendengarkan dan terlibat di dalamnya. Lalu, persepsi dan stereotip yang dialami oleh negosiator perempuan dan laki-laki ini, kalau pria itu dianggap dominan. Tapi kalau perempuan dilihat dari reputasinya. Itu ya. Jadi reputasi si negosiator itu. Ketika dia belum pernah menjadi negosiator, belum banyak pengalaman dan sebagainya, maka terciptalah stereotip ketika akan bernegosiasi. Nah, ketika sudah menemukan aspek teoritisnya, bagaimana dengan pembuktiannya atau penemuan empirisnya? Jadi ketika bernegosiasi, ekspektasi hasil negosiasi yang dilakukan oleh negosiator pria maupun wanita itu berbeda juga. Jadi pria itu cenderung mempertahankan apa yang dimilikinya, jadi benar-benar kekeh gitu ya. Bahasa Sundanya kekeh dengan poin-poin yang akan dinegosiasikan dan jangan sampai kalah gitu ya. Terlihat seperti anak kecil ketika bermain atau bertanding kalau laki-laki. Kalau perempuan eh, dia lebih melihat potensi. Ketika memang banyak eh, tidak dapat gitu ya, hasil negosiasinya meleset poin-poin yang harus disepakati, tapi dia lebih melihat potensi ke depannya bagaimana. Gitu. Jadi eh, sedikit namun tepat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kompetisi versus kolaborasi? Ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan negosiator pria dan perempuan dalam bernegosiasi. Eh, Uniknya, menariknya, kalau perempuan itu datang atas nama sendiri, itu cenderung untuk tidak berhasil.
Tapi ketika dia mewakili bosnya, mewakili atasannya, mewakili seseorang, atau negara sekalipun, cenderung berhasil justru. Kalau pria tidak termanipulasi ini gitu, tidak melihat dari sisi ininya, gitu. Konteks dia melihat tidak melihat di konteksnya, tapi melihat siapa yang akan jadi negosiator itu dan bagaimana cara dia bernegosiasi. Kemudian cara berkomunikasinya itu lebih tegas untuk negosiator pria, kalau untuk yang perempuan atau wanita itu sering sekali cenderung mengungkapkan informasi pribadi dan perasaan. Nah, dan juga suka berdebat, gitu ya. Jadi terlihat ketika hubungan antara gender dan negosiasi dari penemuan empiris dan aspek teoritis, perlakuan yang diterima oleh perempuan cenderung lebih buruk daripada pria. Karena berawal dari tadi itu, adanya bias kesenjangan, dan ketika dia melakukan pekerjaan yang dianggap itu pekerjaan yang layak untuk laki-laki, maka perempuan belum bisa mendapatkan tempat terbaik. Walaupun seringkali justru berhasil ketika seorang negosiator perempuan yang menjalankan misi bernegosiasi. Oleh karenanya, simpulan dari materi kali ini, gender dan negosiasi itu adalah tentang peran dalam bernegosiasi. Baik itu dilakukan perempuan dan laki-laki. Walaupun perlakuannya berbeda. Ada stereotip di sana, ada kemudian lebih mementingkan potensi daripada hasil dan sebagainya, itu merupakan dinamika dalam bernegosiasi. Sejatinya ketika kita bernegosiasi, terlihat kalah tapi menang, terlihat menang tapi kalah, itu hal yang wajar, gitu ya. Oleh karenanya, perlu dibatasi ketika teman-teman bernegosiasi, itu kegiatan yang menggunakan komunikasi dua arah, gitu ya. Jadi ketika komunikasi hanya satu arah, itu bukan negosiasi, itu perintah. Oke? Baik, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Dan kemudian kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.